bagian kesejahteraan pada malam itu hatta sampai kemudian matla'ul fajr, terbit matahari. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita sudah masuk di malam yang ke-11 Rabiul Awal atau 11 Rabiul Akhir, 11 Rabiul Akhir. Kalau dalam penanggalan Hijriah kita sudah masuk bulan keempat dari bulan Hijriah. Bulan ke-5-nya bulan. Bulan ke-6-nya Jumadil Akhir, bulan ke-7-nya bulan Rajab, bulan yang ke-8 bulan Sya'ban, dan bulan yang ke-9 bulan Ramadan. Kurang lebih 4 bulan lagi ya, kurang lebih 4 bulan. 5 bulan dengan bulan kita ini. Nah, tidak terasa. Baru saja kemarin ya, terasa baru kemarin. Tinggal 4 sampai 5 bulan, maksimal 5 bulan. Kita akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Dan subhanallah, para sahabat dan para jemaah sekalian, alhamdulillah, 6 bulan, bukan hanya 4 bulan atau 5 bulan, 6 bulan sebelum masuknya bulan Ramadan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan masuk menemui bulan Ramadan. Mereka senantiasa berdoa 6 bulan sebelum masuknya Ramadan untuk apa? Bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Maka karena itu kami menunjukkan kepada diri kami semua juga bersama-sama banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipertemukan pada tahun ini 1441 Hijriah kembali dengan bulan Ramadan al-Karim azza wa jalla. Sebagaimana perkataan para sahabat dan doa mereka, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan juga di bulan Sya'ban wa balighna Ramadan, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Doa ini sebaiknya banyak-banyak kita sebutkan, khususnya di bulan-bulan yang 6 bulan sebelum bulan Ramadan. Apatah lagi kalau dekat dengan bulan Ramadan, baiknya kita banyak berdoa semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan yang suci, bulan Ramadan. Dan ikhwanillah, ayat yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang ketiga pada surah Al-Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau 1000 bulan berapa tahun itu? 83,4 bulan, kurang lebih seperti itu ya hitungannya. Jadi alhamdulillah, orang-orang yang ketika memasuki bulan Ramadan dan mendapatkan Lailatul Qadar di dalamnya, ketika ibadah yang mereka lakukan di malam itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka seakan-akan ibadah mereka seperti apa? 1000 bulan, 83 tahun, 4 bulan. Seakan-akan ibadah mereka seperti 1000 bulan. Salah ya, keliru. Ibadah mereka bukan seperti 1000 bulan, tetapi lebih baik daripada 1000 bulan. Karena ada ini juga akan mendengarkan mungkin penceramanya belum melihat dengan baik, atau mungkin dia salah ucap, karena sebagian mengatakan seakan-akan dia beribadah seperti 1000 bulan. Maka kita katakan ini masih perlu untuk diluruskan. Yang tersebar seperti ini masih perlu untuk diluruskan, tetapi yang benar insyaallah taala khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Apa artinya? 1000 bulan pun itu tidak cukup. Bahkan lebih baik malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Mengerti ya? Bukan seperti 1000 bulan. Oleh karena itu, ibadah yang kita lakukan pada saat malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan tersebut, ketika pas pada malam tersebut, maka ibadah itu terhitung lebih baik, bukan seperti, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana
Subhanahu wa taala dalam ayat yang ketiga, Lailatul Qadri, malam kemuliaan itu khairun, lebih baik min alfi syahr, dari 1000 bulan. Dan ini juga dikuatkan dari pendapat ulama kita yang diakui billahi jalla wa ala. Jadi seperti itu ya. Yang pertama tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Turun di dalamnya Al-Quran, turun di dalamnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, ayat 185 Allah Subhanahu wa taala mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu sebagai petunjuk untuk manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan pembeda dan penjelas bagi kita di dalam kehidupan dunia. Jelas sekali. Subhanallah. Ini menariknya, Allah mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Jadi ikhwan fillah, bulan Ramadan itu memang sangat terkait dengan ibadah apa? Ibadah apa yang selalu diangkat-angkat di dalam bulan Ramadan? Kira-kira puasa ya. Tapi bulan Ramadan ternyata itu mulia karena bukan bulan puasanya, bukan karena ibadah puasa yang ada di dalam bulan Ramadan tersebut. Hanya saja qadarullah, Allah sudah menetapkan bahwa Ramadan itu kita berpuasa, demikianlah adanya, sehingga identik bulan Ramadan itu dengan puasa. Namun sesungguhnya ikhwan fillah, yang menjadikan Ramadan itu mulia karena turun pada bulan tersebut Al-Quran. Awal kali turunnya di saat ketika Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama itu di bulan Ramadan, sekaligus di malam Lailatul Qadar, sekaligus di malam Lailatul Qadar, yang menyebabkan bulan Ramadan di sisi Allah Subhanahu wa taala derajatnya sangat tinggi dikarenakan turunnya Al-Quran. Mohon maaf, bukan karena adanya syariat puasa Ramadan. Ini harus dimengerti. Sekalipun kita katakan puasa Ramadan adalah puasa yang sangat dianjurkan, bahkan derajatnya sampai wajib, tetapi sekali lagi yang menyebabkan bulan Ramadan di sisi Allah Subhanahu wa taala derajatnya sangat tinggi itu dikarenakan turunnya bulan atau turunnya Al-Quran pada saat itu terkhusus di malam Lailatul Qadar. Dan subhanallah, kata ulama kita, di antara hikmah yang kemudian menyebabkan kita disyariatkan untuk banyak-banyak beribadah ketika 10 terakhir dari bulan suci Ramadan untuk mengejar salah satunya adalah malam Lailatul Qadar, adalah untuk kemudian kita banyak mengingat akan nikmat besar Al-Quran ini. Subhanallah, ini adalah salah satu mukjizat atau satu-satunya mukjizat yang paling berharga yang kita miliki, dan dia bertahan bahkan ketika Nabi kita SAW meninggal dunia. Sebutkan satu mukjizat di dunia ini yang masih bertahan sampai sekarang dan Nabi sudah meninggal. Kira-kira apa itu? Selain Al-Quran, ada tidak? Ya, tidak ada. Tetapi Al-Quran itu alhamdulillah dia akan bertahan sampai akhir zaman. Dan tetap seperti itu, tidak akan mungkin berubah, Dan subhanallah, ikhwan fillah, maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita untuk banyak-banyak kemudian bersyukur terhadap nikmat Al-Quran ini. Karena sesungguhnya Al-Quran ini sekali lagi ikhwan fillah, sebagaimana kata Allah di ayat yang telah kita baca, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nas, petunjuk bagi manusia. Oleh karena itu Al-Quran yang berada dengan kita, baik dalam bentuknya mushaf ataupun bentuknya elektronik, HP dan semisalnya, gunakan sebaik-baiknya ya. Dibaca dan tidak sekadar dibaca artinya, kalau bisa dipahami juga lebih bagus. Tapi insya Allah taala
Mushaf yang sekarang sangat dibantu dengan catatan kaki yang sederhana, tapi kalau dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ini bisa memberikan kita wawasan yang sangat mendalam. Bismillah. Kalau kita baca Al-Quran dengan catatan kakinya sekaligus ditambah tentu saja dengan artinya, insya Allah ini akan lebih memuatkan apa yang kita baca dari ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu kami menghimbau kepada diri kami dan kita semua, kalau membaca Al-Quran, maksimalkan tata cara membaca yang baik dan setelah itu baca artinya, supaya kita tahu maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Dan seperti itulah pedomannya. Seperti itulah pedoman. Pedoman kira-kira disimpan begitu saja? Tidak. Atau dibaca begitu saja? Tidak. Kadang-kadang kita orang-orang Muslim tidak adil. Tidak adil ketika masuk dalam perkara agama. Biasanya sebagai contoh, kalau pilot mengendarai pilot, kita bertanya tentang cara mengendarai pilot kepada siapa biasanya? Bagaimana cara mengendarai pesawat? Siapa dia tanya? Pilot ya? Tidak mungkin, maaf. Co-pilot atau ya? Pilot atau co-pilot? Co-pilot. Wakil dari pilot itu ya, intinya pilotnya ya. Nggak mungkin kita tanya orang yang mengendarai pesawat, tidak bertanya kepada, mohon maaf, misalnya sopir angkot ya. Pasti orang yang mengendarai kejadian tersebut ini yang bertanya ini sama ditanya sama-sama tidak tahu ya. Yang pertama sama yang ditanya sama-sama tidak tahu ya, seperti itu. Namun subhanallah, kadang-kadang bisa kita lihat di televisi tentang perkara agama, semua ditanya. Ya, artis ditanya, apalagi mohon maaf, sisi-sisi lain ditanya, orang yang bahkan kadang-kadang di luar dari agama kita juga ditanya tentang perkara agama. Seperti ini tidak ada rasa-rasanya ketika urusan-urusan itu masuk pada ranah agama kita. Tidak dipertanyakan kepada orang-orang yang ahli dalam agama itu, bukan kepada orang-orang yang seharusnya ditanya. Akhirnya orang yang tadinya tidak tahu tentang perkara agama yang mengatakan, menurut saya seperti itu. Kira-kira itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Akhirnya perkataannya diambil dan namun dari banyak orang-orang yang kemudian mengikuti perkataan mereka. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita jangan seperti itu. Jangan menjadikan Al-Quran seperti demikian. Kita betul-betul harus membacanya semaksimal mungkin dengan cara yang baik dan sebaiknya mengetahui maksud dari setiap ayat-ayat yang kita baca, minimal artinya dan juga catatan kaki yang telah para ulama kita di Indonesia, khususnya Departemen Agama, MUI dan juga yang lainnya, telah memberikan sedikit pencerahan kepada kita tentang mushaf-mushaf yang sekarang walaupun kita manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya sebagai perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Al-Qur'an yang begitu besar kepada kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dan yang selanjutnya, yang ketiga, kita diperintahkan untuk mencari malam Lailatul Qadar sebagaimana perkataan Rasulullah SAW, "Taharru Lailatul Qadri fi witr min Sya'ban wa akhir min Ramadan." Bersegera, cari, berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar di malam-malam janjinya, sekalipun insya Allah yang buat Allah Ta'ala kita mencarinya di 10 malam terakhir. Dan di antara 10 malam terakhir memang kebanyakannya dan juga dalam hadis-hadis yang lain dianjurkannya lebih kepada malam-malam yang janji, tapi seharusnya kita memaksimalkan 10 malam terakhir dengan sebaik-baiknya. Min sya'ri awakhir min Ramadan, dari 10 akhir dari bulan suci Ramadan. Jemaah sekalian, subhanallah, di hadis-hadis yang ada telah menjelaskan insyaallah yang kuat pendapatnya adalah malam Lailatul Qadar itu akan turun dan Allah akan turunkan pada 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Dan ada pendapat yang menguatkan dengan hadis-hadis yang ada, memang dia turun di kebanyakannya di
nomor-nomor ganjil, malam-malam ganjil dari 10 terakhir bulan suci Ramadan. Namun kita katakan untuk menjaga yang sebaik-baiknya, kita juga memanfaatkan malam-malam genap dengan sebaik-baiknya, karena boleh jadi Allah juga turunkan di malam-malam genap bulan atau malam Lailatul Qadar tersebut. Intinya memanfaatkan sebaik-baiknya di 10 terakhir dari bulan suci Ramadan. Dan ini subhanallah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam sebuah hadis, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Subhanallah, Rasulullah SAW itu ketika masuk 10 terakhir dari bulan suci Ramadan, beliau memakan ikat pinggang dan juga beliau membangunkan keluarganya. Ya, ayqadha ahlahu, dan beliau memanfaatkan 10 terakhir bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Ya, ini menunjukkan bukan berarti ikat pinggangnya saja yang dikencangkan dan terus tidur Anda. Seperti itu maksudnya ya. Maksudnya ini hikayatan, permisalan akan bentuk bahwa Rasulullah SAW itu bersungguh-sungguh di dalam memanfaatkan bulan suci Ramadan, khususnya terakhir 10 terakhir bulan suci Ramadan, sampai-sampai beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Dalam perkataan yang lain juga mengatakan bahwa ini menunjukkan kalau seseorang sudah mengikat celananya satunya dengan kuat, ini menunjukkan bahwa dia tidak akan terlepas. Tidak terlepas maksudnya apa? Kalau tidak terlepas berarti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi mendekati istri-istrinya sebagai perwujudan untuk betul-betul konsentrasi memanfaatkan 10 akhir bulan suci Ramadan. Dan ini bisa saling menguatkan, dua pendapat ini bisa saling menguatkan seperti itu. Dan yang kedua, aiqadha lahu. Beliau sallallahu alaihi wasallam, bukan beliau saja sendiri yang memanfaatkan bulan suci Ramadan itu, khususnya di akhir-akhir dari bulan suci Ramadan, tapi beliau juga sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarga-keluarganya. Oleh karena itu, ya, sepertinya ini tidak cocok ya. Belum ada saya lihat wajah-wajah yang sudah berkeluarga. Mungkin satu bapak sudah berkeluarga ya. Alhamdulillah. Terkadang kami benar ya. Mungkin yang lain ini masih wajah-wajah polos ya. Seperti itu. Baik. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika 10 terakhir masuk di akhir bulan suci Ramadan, beliau memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, yang menunjukkan bahwa beliau mengencangkan ikat pinggangnya sebagai perwujudan untuk betul-betul bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut. Yang kedua, beliau juga membangunkan keluarganya ya. Kalau kita mungkin insya Allah bertemu dengan bulan suci Ramadan, sekalipun keluarga kita jauh, mungkin kita beriktikaf di masjid, kita punya HP semuanya, manfaatkan itu. Telepon keluarga, sanak famili, bapak, ibu, keluarga, adik, kalau punya istri dan keluarga, anak-anak yang lainnya, bangunkan mereka semua. Dia katanya bahagia daripada sunnah untuk betul-betul semua dari kalangan keluarga kita ini memanfaatkan dengan sebaik-baiknya bulan suci Ramadan, khususnya akhir daripada bulan suci Ramadan, untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Subhanallah. Beginilah orang cerdas, dan Rasulullah SAW beliau adalah orang paling cerdas. Kita mungkin bisa insya Allah memanfaatkan bulan suci Ramadan, tetapi lipatan yang kita dapatkan hanya 1000 bulan lebih baik. 1000 bulan lebih baik ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar pada malam itu. Namun bagaimana ceritanya kalau kita mengajak banyak orang, maka ajakan itu kepada orang lain dan mereka mampu melaksanakan ibadah tersebut, maka ibadah yang mereka lakukan disebabkan karena ajakan kita, maka ibadah tersebut juga pahalanya transfer kepada kita tanpa mengurangi pahala mereka. Dan sebaiknya itu yang kita lakukan. Oleh karena itu, bangunkan keluarga-keluarga kita, khususnya 10 terakhir bulan suci Ramadan, memanfaatkannya. Semoga dengan begitu ada satu malam yang pada saat itu insya Allah ta'ala bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, dan kita beserta keluarga, sanak famili dan orang-orang terdekat beribadah pada malam itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah ta'ala. Yang kedua, hal-hal yang kemudian
Rasulullah SAW menunjukkan ketika masuk daripada 10 terakhir bulan suci Ramadan, yaitu banyak-banyak berdoa, sebagaimana dalam hadis yang pernah dipertanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, wahai Rasulullah subhanahu wa ta'ala, ara'aita in alimtu ay lailatul qadri ma aqulu fiha qawl, apakah engkau bagaimana ya bahasanya ini? Bagaimana kalau sekiranya aku mendapatkan pada saat itu ya Rasulullah SAW Lailatul Qadar, apa yang harus aku lakukan pada malam itu? Ketika sekiranya aku mendapatkan Lailatul Qadar pada malam itu, maka Rasulullah SAW mengatakan, Quli Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Beliau mengatakan perkataan sebuah doa yang seyaknya banyak-banyak kita utarakan, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Apa itu? Allahumma, wahai Tuhan kami, innaka afuwwun, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, tuhibbul afwa, dan Engkau Tuhan kami menyukai ampunan untuk kami tentunya, fa'fu anni, maka berikan ampunan kepada kami atau kepada Allah. Ikhwan fillah, doa ini bisa nanti dicek di internet, insyaallah ini banyak, dan insyaallah soalnya doa ini juga sahih. Banyak-banyak kita sebutkan khususnya di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Khususnya 10 terakhir bulan suci Ramadan, karena subhanallah apatah nikmat apalagi ketika Allah Subhanahu wa taala menghapuskan semua dosa-dosa kita jemaah sekalian. Oleh karena itu sangat dianjurkan doa ini disampaikan, diutarakan, dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus 10 terakhir bulan suci Ramadan. Semoga dengan begitu doa tersebut dapat masuk di bulan suci Ramadan dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya billahi jalla wa ala. Yang ketiga, beliau selain yang pertama tadi memaksimalkan bulan suci Ramadan, dan yang kedua tadi banyak-banyak berdoa, dan yang ketiga kita selesaikan dari sini hal-hal yang beliau lakukan di 10 terakhir bulan suci Ramadan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kan ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, thumma i'takafa azwajuhu ba'da. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jemaah sekalian senantiasa i'tikaf di dalam masjid ketika masuk 10 terakhir bulan suci Ramadan untuk memaksimalkannya dan tentu saja untuk mendapatkan Lailatul Qadar, dan ini diikuti oleh istri-istri beliau setelah peninggalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau alhamdulillah insyaallah semoga kita termasuk orang-orang yang kemudian dimudahkan masuk di dalam bulan suci Ramadan, maka manfaatkanlah bulan suci Ramadan, memaksimalkan dengan sebaik-baiknya i'tikaf di dalamnya. Kalau tidak bisa siangnya secara full siang dan malam, maksimalkan malamnya di malam harinya untuk bermalam sejenak ya, untuk bermalam sejenak. Saya kira 10 hari itu tidak sesuatu hari yang sangat singkat ya, maka maksimalkan akhir-akhir 10 Ramadan itu. Kalau tidak bisa di siangnya dan malamnya, maka malamnya maksimalkan, karena pada malam itu jemaah sekalian ada 1 malam dari 10 malam itu Lailatul Qadar Allah akan turunkan pada saat itu, yang kemudian sebagaimana yang kita katakan lebih baik, bukan seperti ya, lebih baik ibadah yang kita lakukan pada malam itu dengan 1.000 bulan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau misalkan ini umur kita ini jemaah sekalian, jangankan sampai 60-70 tahun ya, 50 tahun saja kadang-kadang ada yang sudah muda, dan bahkan sebagian kaum muslim 50 tahun sudah ada yang sudah ya, dari kesehatan bisa ditanya ya. Banyak-banyak sekarang kaum muslimin umur 40 tahun, 50 tahun, bahkan ada yang 40 tahun sudah dapat stroke. Nauzubillah min dzalik ya. Apatah lagi mau sampai umurnya 84 tahun, 30, bahkan lebih daripada itu. Oleh karena itu jemaah sekalian, Allah sudah berikan pos-pos kebaikan ini. Pos-pos kebaikan ini tidak didapatkan melainkan di bulan-bulan tertentu. Salah satunya bulan Ramadan, yang dimana di dalamnya ada bulan atau malam Lailatul Qadar. Maka manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya malam tersebut jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang keempat, belenggu syaitan atau pada malam tersebut syaitan ini dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebuah hadis dikatakan, "Atakum Ramadan, telah datang kepada kalian Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang berberkah. Faradallahu azza wa jalla 'alaikum siyamah." Di dalam bulan yang berberkah itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian puasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwaabus sama', pada bulan tersebut juga dibuka pintu-pintu langit. Wa tughallaqu fihi abwaabul jahim, dan pada bulan itu juga jemaah sekalian ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan pada saat itu jemaah sekalian syaitan-syaitan yang membangkang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Untuk Allah pada malam itu jemaah sekalian, khairun min alfi syahr, ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan kebaikan pada malam itu jemaah sekalian, maka diharamkan kebaikan untuknya semua. Subhanallah. Jemaah sekalian, di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini mewajibkan kepada kita bulan suci Ramadan puasa, di mana di dalamnya pada bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu langitnya, dalam artian membuka pintu-pintu surga selebar-lebarnya. Dan pada malam itu juga jemaah sekalian Allah menutup pintu-pintu neraka dan sekaligus kemudian Allah membelenggu syaitan-syaitan yang membangkang. Jadi memang pendapat para ulama kita berbeda dalam hal ini, apakah syaitan semuanya dibelenggu, baik jenderalnya ataupun contohnya, ataupun ada juga berpendapat syaitan dibelenggu tapi yang membangkang, yang para pembesarnya. Dan ini yang lebih kuat. Syaitan pada bulan suci Ramadan itu memang dibelenggu, tapi yang dibelenggu adalah syaitan-syaitan yang kuat dari kalangan pembesar-pembesar syaitan yang paling membangkang, yang kemudian dibelenggu pada saat itu. Yang dikenakan oleh karena itu bisa kita lihat masih ada orang-orang bermaksiat. Kadang-kadang di bulan suci Ramadan na'udzubillah min dzalik itu dikenakan oleh pengaruh syaitan-syaitan yang kecil. Oleh karena itu ini juga memberikan pengajaran bagi kita jemaah sekalian, jangan kita merasa tenang saja khususnya di bulan suci Ramadan, karena kita beranggapan bahwa syaitan dibelenggu semuanya, tetapi masih ada syaitan-syaitan yang lainnya. Dan syaitan-syaitan ini di antara syaitan-syaitan yang lemah. Jangan sampai syaitan-syaitan yang lemah ini jemaah sekalian bisa menggoda kita. Apatah lagi bisa menggoda kita di bulan suci Ramadan yang musibah. Kalau saja syaitan-syaitan yang kecil ini yang kemudian di bulan suci Ramadan bisa menggoda kita, apatah lagi kalau di luar bulan suci Ramadan. Maka lebih bisa lagi syaitan-syaitan tersebut bersama syaitan-syaitan yang buruk lainnya yang membangkang membuat kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebaiknya dan sebaiknya memanfaatkanlah sebaik-baiknya bulan Ramadan yang akan insyaallah taala kita bersama-sama masuk di dalamnya. Sampai-sampai sekalian Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita semua. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Pada bulan tersebut ada sesuatu untuk Allah. Rasulullah SAW mengatakan tersebut, lillahi fihi lailatun, pada malam itu ada untuk Allah malam khusus, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan Rasulullah SAW mengatakan selanjutnya, man hurima khawiraha, barang siapa yang pada malam itu jemaah sekalian diharamkan kebaikan untuknya, maksudnya sama sekali tidak melakukan kebaikan pada malam itu, maka kata Rasulullah SAW, hurima khairaha, atau hurima khairaha faqad hurim, maka diharamkan baginya semua kebaikan. Kalau ada orang yang masuk dalam Lailatul Qadar pada malam bertepatan pada malam itu jemaah sekalian, sebahagiannya tidak bermanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, bahkan tidak melakukan amalan. Dan tahu kita yang paling buruknya pada malam itu ada orang
diharamkan kebaikan pada malam itu, maka diharamkan kebaikan semuanya. Karena dia tidak memanfaatkan jam. Bagaimana kemudian hal tersebut bisa terjadi? Karena malam yang begitu baik saja dia tidak bisa manfaatkan. Apatah lagi malam-malam yang biasa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita bagian daripada orang-orang yang tidak termasuk ancaman Rasulullah SAW dalam hadis tersebut, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ini juga sangat penting, yang kelima, dihapuskan segala dosa-dosa kita. Sebagaimana berkata Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan pada bulan Ramadan imanan, karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, diampunkan untuknya ma taqaddama dari keburukan-keburukan yang telah lalu. Dan dilanjutkan dengan hadis yang lain dan hadis juga yang sama, wa man qama lailatul qadri, dan bagi siapa yang pada malam Lailatul Qadar berdiri qiyam imanan wa ihtisaban, karena beriman dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Jemaah sekalian, subhanallah, di bulan suci Ramadan bagi mereka yang berpuasa karena keimanan dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, Allah hapuskan dosa-dosanya insyaallah. Begitu pula dengan orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, Allah juga hapuskan ketika dia memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Berdiri untuk salat, mengaji, untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala pada malam itu, dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan, subhanallah, ada yang berpendapat dosa-dosa yang dimaksud jemaah sekalian semua dosa, baik yang besar maupun yang kecil. Sekalipun ini sebagian berpendapat kecil, tapi kita mengharapkan hal itu terwujudkan ketika kita betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan, terkhusus di 10 terakhir dari bulan suci Ramadan, dan semoga kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar biidznillah jalla wa ala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghapuskan segala dosa-dosa kita pada malam itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr." Turun pada malam itu jemaah sekalian malaikat-malaikat war-ruh dan malaikat Jibril. Betul ayatnya. Ini hari 2 ya. Alhamdulillah. Biasanya gorengan. Sekarang 2. Lebih sehat insyaallah ya. Tetapi tidak kita katakan bahwa gorengan itu haram ya. Silahkan makan secukupnya ya. Tapi kalau buah ini bisa banyak sedikitnya karena menyehatkan. Baik, kita lanjutkan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Turun pada malam itu jemaah sekalian malaikat war-ruh dan juga malaikat Jibril fiha, di bumi, bi'izni rabbihim min kulli amr, dengan izin Tuhan mereka, min kulli amr, untuk mengatur segala urusan pada saat itu jemaah sekalian. Subhanallah. Kita lihat jemaah sekalian, ini juga memberikan pengajaran kepada kita bahwa ternyata malaikat Jibril itu bukan sembarang malaikat. Coba kita lihat di ayat tersebut, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Allah menurunkan para malaikat, war-ruhu fiha, dan Allah mengeluarkan dari banyak malaikat itu hanya satu malaikat, war-ruh, yang dimaksud itu malaikat Jibril. Menunjukkan malaikat Jibril alaihissalam memiliki keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaannya kemudian, apa yang menyebabkan malaikat Jibril ini di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi? Nah, kira-kira apa? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Kemarin kita sudah jelaskan sedikit, tapi sedikit aja. Jangan malu-malu, sebutkan aja. Siapa tahu pendapatnya benar. Apa yang menyebabkan malaikat Jibril ini menjadi istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding malaikat yang banyak? Padahal banyak malaikat setiap hari ada di dalam di atas langit. Para malaikat itu masuk di tempat tersebut, 70.000 banyaknya mereka sholat, setelah itu mereka keluar. Dan 70.000 yang keluar ini tidak masuk lagi.
Yang masuk di hari yang saya sholat 70.000 malaikat yang berbeda. Dan begitu seterusnya setiap harinya. Dan namanya siapa yang tahu nama tempat itu? Loh mahfuz. Ya. Loh mahfuz. Laul Mahfuz. Bisa belajar ya Bang. Ya. Yang seperti ini mungkin perhatikan di tangannya ya. Bisa belajar. Pertanyaannya ini Pak. Apa yang menyebabkan yang malaikat Jibril alaihissalam lebih istimewa ketimbang malaikat yang banyak itu? Apa? Karena malaikat Jibril itu ditugaskan Allah menurunkan wahyu yang berupa Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Jazakallah. Itu yang menyebabkan malaikat Jibril mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena beliau alaihissalam sebagai perantara turunnya wahyu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Quran. Perhatikan jemaah sekalian. Segala sesuatu yang bergeser, yang berinteraksi dengan Al-Quran pasti mulia. Imam mulia, dimuliakan. Kita sholat dengan apa? Bacaan Al-Quran. Maka masjid ini dengan tanah yang dibuat sama-sama tanah, tetapi ada adab-adab yang di dalam masjid ini tidak boleh dilakukan, sementara di luar boleh dilakukan, dan itu banyak. Dikarenakan interaksi masjid ini banyak dengan Al-Quran. Makkah dan Madinah turunnya Al-Quran, kita bisa cari di internet dan insyaallah rata-rata hadisnya sahih, menyebabkan Masjidil Haram 1.100.000 kali lebih baik sholat kita di situ ketimbang masjid-masjid yang lain. Padahal kita baru melaksanakan 1 atau 2 rakaat satu kali sholat di masjid tersebut. 100.000, subhanallah. Di Masjid Madinah 1.000 atau 500 dalam hadis yang lain, 1.000 atau 500 dalam hadis yang lain. Subhanallah. Dikarenakan interaksinya secara langsung dengan Al-Quran. Begitu pula dengan manusia. Sekiranya kalau tanah sangat cemaskan, tanah yang biasa bisa mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi kita yang sudah sejak awalnya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan, apatah lagi dengan ditambah dengan interaksi dengan Al-Quran. Insyaallah siapapun itu, baik dia makhluk hidup seperti kita maupun benda mati, ketika dia berinteraksi dengan Al-Quran pasti ada sesuatu yang baik dan bahkan bisa menjadikan dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu berinteraksi dengan Al-Quran. Yang terakhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan salamun hatta matla'il fajr. Kesejahteraan pada malam itu sampai kemudian terbit matahari. Maksudnya adalah di antara pendapat para ulama kita pada malam itu masukkan keburukan semua tidak terlihat. Keburukan semua pada saat itu tidak terlihat di belenggu, termasuk dengan syaitannya. Namun bagaimana kalau ada orang yang kemudian melakukan kemaksiatan pada saat itu, maka dia sejalan dengan apa yang kita katakan tadi. Barang siapa yang kemudian diharamkan kebaikan pada saat itu untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya hadis Rasulullah SAW pasti benar dan ada yang melakukannya. Bukan berarti untuk kita jatuh ke dalamnya, pasti ada yang melakukannya. Barang siapa yang diharamkan pada malam itu, padahal Allah sudah mengungkap keburukan semuanya pada saat itu, jemaah sekalian. Namun barang siapa yang sekali lagi diharamkan pada malam itu kebaikan, maka diharamkan kebaikan semuanya bagi orang tersebut ketika dia tidak memanfaatkan Al-Quran atau tidak memanfaatkan bulan malam Lailatul Qadar. Apatah lagi na'udzubillah min dzalik, mereka bermaksiat pada malam itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sempat kita sampaikan jemaah sekalian. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kami dan kita semua, dan semoga kita di antara orang-orang yang kemudian bisa kembali bertemu dengan bulan Ramadan, dan yang kedua mampu memanfaatkan 10 terakhir bulan suci Ramadan, dan tentu saja semoga kita di antara orang-orang yang kemudian mendapatkan Lailatul Qadar dan betul-betul memanfaatkan malam tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghapuskan segala dosa-dosa kita dan memudahkan dengan amalan-amalan kita pada malam itu menuju ke syurga-Nya bi'idznillah jalla wa ala. Akhirul da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, silakan dimaksimalkan sesi istirahat ya. Link puskesmas kan.